Beragam upaya untuk menekan laju penularan virus COVID-19 terus dilakukan. Tentunya, selain menerapkan protokol kesehatan 3M, upaya 3T sangat penting untuk memutus rantai penularan COVID-19. Penerapan praktek 3T yakni pemeriksaan yaitu testing, penelusuran atau tracing, dan pengobatan atau treatment harus terus diintensifkan. Jika ada gejala sedang berat atau kritis serta upaya screening, upaya 3T juga mendukung suksesnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro yang diterapkan di berbagai daerah. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan berbincang dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting. Dr. Alex, beberapa waktu yang lalu Satgas COVID-19 itu kan sudah melepaskan tim asistensi dan supervisi desa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Bagaimana laporan kinerja tim tersebut sejauh ini? Pekerjaan Puskesmas dengan tim pelacaknya yang akan melakukan tracing, testing, dan kemudian isolasi itu lebih ringan. Jadi manakala ada orang yang diisolasi, posko desa yang akan mengawasi, mengunci aktivitas mereka supaya tidak keluar dari perimeter yang sudah ditetapkan. Dan bagi mereka yang tidak bisa makan minum karena semuanya diisolasi, posko desa juga memberikan makan dan minum. Dan kita lihat yang ketujuh tim ini, mereka berinteraksi di desa, memperkuat tim tracing, memperkuat tim testing, kemudian memperkuat juga zona isolasi. Jadi membantu mereka mengidentifikasi siapa sih yang terkonfirmasi, siapa yang suspected atau bergejala, siapa yang kontak erat. Dengan dilakukannya PPKM skala mikro artinya masyarakat mengawasi masyarakat, masyarakat menopang masyarakat, masyarakat mendukung masyarakat. Oleh karena itu, sepanjang 4 minggu sudah berjalan, kita lihat zonasi-zonasi ini yang paling banyak itu adalah zonasi kuning. Jadi zonasi kuning itu di mana kasus positifnya itu tidak sebanyak kalau dia yang merah. Kalau zonasi kuning itu hanya sekitar 5 rumah ya, yang 5 rumah yang positif. Jadi dengan melakukan zonasi-zonasi di RT RW inilah kelebihan PPKM skala mikro, di mana tidak semua dimerahkan satu kecamatan. Karena kalau satu kecamatan dimerahkan atau satu kota dimerahkan itu ada kerugian-kerugian ekonomi. Bisa ditegaskan kembali dok, bagaimana sih isolasi mandiri yang tepat agar para penderita ini yang sudah terkonfirmasi positif bisa melindungi masyarakat di sekitarnya, dan juga nanti kapan sih waktu yang tepat dan paling aman untuk dapat kembali beraktivitas kembali ke masyarakat? Jadi isolasi itu bisa dilakukan di tingkat RT, di tingkat RW sepanjang dia belum ada gejala yang bermakna. Jadi gejala yang bermakna itu artinya dia tidak demam tinggi, dia tidak sesak nafas, saturasinya di bawah 90, dia tidak ada mengeluh semacam sakit perut, diare yang hebat, artinya dia masih bisa melakukan aktivitas normal. Tapi dia positif atau dia sudah bergejala tapi belum diperiksakan. Jadi artinya kendati pun dia isolasi mandiri di rumah, dia harus tetap cuci tangan, kemudian dia juga menghindari supaya tidak berkumpul dengan sesama orang yang ada di depan rumahnya, juga harus memakai masker. Dan pada isolasi mandiri ini, dia akan ada proses pengamatan dari Puskesmas, sehingga mereka yang isolasi mandiri harus lapor ke Puskesmas, karena Puskesmas akan memfollow up. Dan kemudian juga yang harus dilakukan orang mereka yang isolasi mandiri, mengamati keluhannya. Dia ada sesak nggak, ada demam nggak, ada batuk nggak, ada diare nggak. Kalau misalnya ada, dia harus lapor. Dan kalau ini perburukan, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini sering yang menjadi masalah adalah kapan dia dibawa rumah sakit, kapan dia melanjutkan isolasi mandirinya. Jadi kita menganjurkan isolasi mandiri, tapi jangan menunda. Kalau memang sudah saatnya harus dievakuasi ke rumah sakit, harus di rumah sakit. Seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Alex tadi, bahwa PPKM Mikro ini efektif dan sangat membantu masyarakat. Tentunya kita semua juga harus mendukung berbagai upaya 3T untuk menekan laju penularan virus SARS-CoV-2. Tapi ingat, upaya 3M jangan pernah ditinggalkan dan patuhi panduan isolasi mandiri yang benar bagi yang membutuhkan.